Perkenalkan, nama saya Hebru Mayaginta dengan NIM 211001211409090. Saya merupakan mahasiswa Teknik Geologi Universitas Diponegoro Angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan software DIPS untuk menentukan strike dip. Yang pertama, masukkan data strike dan dip yang sudah diberikan oleh tim asisten. Setelah itu, pilih Tools Project Setting dan ganti Global Orientation menjadi Strike Dip. Setelah itu, pilih Contour Preset. Setelah didapatkan kontur preset, pilih opsi Add Plane, dan pada puncak kontur diganti nama menjadi Max 1. Lalu pilih Pole dan Label, lalu OK. Lakukan hal yang sama pada puncak kontur kedua dan beri nama dengan Max 2. Pilih Pole dan Label, lalu OK. Setelah itu, pilih Add Plane, beri nama Sigma 2 dan checklist label plan. Setelah itu, lakukan hal yang sama untuk menentukan P2. Lalu OK. Lalu pilih Add Plane dan beri titik pada perpotongan P1 dan P2 dan beri nama dengan Sigma 2. Lalu checklist Pole dan label OK. Setelah didapatkan Sigma 2, buat griddle plan untuk membantu penentuan Sigma 1 atau Sigma 3. Oke. Setelah itu, gunakan tools Measuring Angels untuk membantu mencari Sigma 1 dan Sigma 3. Setelah itu, dihasilkan sudut lebih dari 90 derajat antara Max 1 dan Max 2, maka dari itu antara Max 1 dan Max 2 adalah Sigma 3. Setelah itu, gunakan tools Pitch Grid untuk membantu penentuan letak sigma secara akurat yang mana tiap gridnya memiliki interval 10 derajat. Lalu pilih kembali opsi Add Plane untuk membuat Sigma 2 dengan cara titik perpotongan P1 dan P2 harus bertemu dengan Sigma 3. Pilih Pole dan Label, lalu OK. Lalu gunakan tools Measuring Angels. Setelah itu, delete all tools. Maka didapatkan Sigma 1. Lalu delete all tools. Lalu pada warna plane sesuai selera, lalu pilih overlay contour untuk menampilkan legenda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan software DIPS untuk menentukan lipatan. Yang pertama, masukkan data strike dan dip yang sudah diberikan oleh tim asisten. Setelah data dimasukkan,
Pilih Tools Project Setting dan ganti Global Orientation menjadi Strike Deep. Lalu oke. Lalu pilih opsi Add Plane. Pada kontur, klik kontur dan ganti nama label menjadi Max 1 dan Max 2. Checklist Poll dan label, lalu oke. Lakukan hal yang sama untuk menentukan Max 2. Pilih Poll dan label, lalu oke. Setelah itu, buat bidang dengan melakukan yang sama saat menentukan Max 1 dan Max 2. Ubah namanya menjadi sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Pilih Plan dan label, lalu oke. Lakukan hal yang sama untuk menentukan sayap lipatan 2. Lalu pilih oke. Lalu beri nama Sigma 2 dan checklist label plan pada perpotongan. Pilih Poll dan label, lalu oke. Pilih opsi Add Plan dengan label bidang bantu yang melewati Max 1 dan Max 2. Beri nama dengan bidang 1. Setelah itu, gunakan Tools Measuring Angel untuk membantu mencari Sigma 1 dan 3. Setelah menggunakan Tools Measuring Angel, dihasilkan sudut lebih kecil dari 90 derajat antara Max 1 dan Max 2. Maka dari itu, titik antara Max 1 dan Max 2 adalah Sigma 1. Setelah itu, gunakan Tools Pitch and Grid untuk membantu menentukan letak sigma secara akurat yang mana tiap gridnya memiliki 5 interval. Interval 5, sorry. Pilih kembali opsi Add Plan untuk membuat sigma 3 dengan cara plan untuk membuat sigma 1 dengan cara plan yang akan dibuat harus melewati sigma 1 dan 2. Pilih Poll dan label lalu oke. Pilih kembali opsi Add Plan untuk membuat Sigma 3 dengan cara plan yang akan dibuat harus melewati Sigma 1 dan Sigma 2. Setelah itu, delete all tools. Lalu buat axial plan yang melewati Sigma 1 dan 2. Lalu checklist label dan plan, lalu oke. Maka setelah itu pilih warna plan sesuai selera. Maka itu sudah dihasilkan lipatan. Berikutnya, saya akan menjelaskan cara menggunakan software DIPS untuk menentukan gas fracture. Langkah pertama adalah pilih Tools Project Setting. Ganti Global Orientation-nya menjadi Strike Deep, lalu pilih opsi Add. Setelah itu pilih opsi Add Plan. Buat bidang sesar sesuai dengan data yang telah diberi. Di sini data yang diberi adalah 14543. Lalu ganti nama menjadi bidang sesar.
Pilih label dan plan, lalu OK. Setelah itu, buat gas fracture sesuai dengan data yang telah diberi. Data yang diberi adalah 3541. Lalu beri nama dengan gas fracture. Lalu OK. Setelah itu, buat sigma 2 dengan add plan dan beri titik perpotongan antara bidang sesar dan gas fracture sebagai bidang bantu. Beri nama dengan sigma 2. Pilih pol dan label lalu OK. Setelah itu, buat sigma 1 di titik bidang bantu di perpotongan. Lalu pilih plan dan label lalu OK. Lalu buat sigma 1 di titik perpotongan gas fracture dengan bidang bantu. Pilih pol dan label lalu OK. Setelah itu, gunakan tools pitch grid untuk membantu penentuan letak sigma 3 yang mana tiap gridnya memilih interval 5 derajat. Setelah itu, checklist label dan pol pada beri nama dengan sigma 3. Pilih pol dan label lalu OK. Setelah itu, delete all tools dan didapatkan gas fracture. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan software Dips untuk menentukan garis-garis. Pertama, pilih Tools Project Setting dan ganti Global Orientation Format menjadi Strike Dip. Lalu pilih opsi Add Plan. Setelah itu, buat bidang sesar sesuai dengan data yang sudah diberikan. Dalam hal ini, data yang diberikan adalah di Strike 227 dan Dip 44. Beri nama dengan bidang sesar. Pilih label dan plan, lalu OK. Setelah itu, gunakan tools Trendline dan masukkan data tren yang sudah diberikan. Dalam hal ini N246 is. Setelah itu, buat bidang bantu dengan add plan dan beri titik di perpotongan antara bidang sesar dan trendline. Beri label dengan bidang bantu. Lalu OK. Setelah itu, buat sigma 2 di perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantu. Beri nama dengan sigma 2. Lalu pilih pol dan label, lalu OK. Setelah itu, gunakan tools pitch grid untuk membantu penentuan sigma 1 yang mana tiap gridnya memiliki interval 5 derajat. Setelah itu beri nama dengan sigma 1. Sigma 1. Setelah ditemukan sigma 1, buat sigma 3 dengan jarak dari sigma 1 sebesar 90 derajat.
Beri nama dengan sigma 3. Lalu oke. Maka didapatkan gores garis. Lalu pilih delete all tools. Yang terakhir, saya akan menjelaskan cara penggunaan software DIPS untuk menentukan drag fault. Pilih opsi Project Setting, ganti Global Orientation Format menjadi Strike Dip, lalu pilih OK. Setelah itu, pilih Contour Preset, dan pilih Add Plane. Setelah itu, masukkan data yang diberikan dalam hal ini, Strike 235 dan Dip 43. Sorry. 43. Beri label bidang sesar. Pilih label dan plane, lalu OK. Setelah didapatkan bidang sesar, buat drag fault sesuai dengan data yang sudah diberikan. Dalam hal ini, data yang diberikan adalah 108,56. Lalu beri nama dengan drag fault. Lalu OK. Setelah itu, buat sigma 2 dengan add plane dan beri titik di perpotongan antara bidang sesar dengan drag fault. Beri nama dengan sigma 2. Pilih pole dan label, lalu OK. Setelah itu, buat bidang bantu dengan add plane dengan beri titik perpotongan antara bidang sesar dengan drag fault. Beri nama dengan bidang bantu. Pilih label dan plane, lalu OK. Setelah itu, gunakan tool pitch grid dengan interval tiap gridnya 5 derajat. Setelah itu, buat sigma 3 di perpotongan antara drag fault dengan bidang bantu. Pilih pole dan label, lalu OK. Lalu buat sigma 1 aksen. Pilih pole label, lalu OK. Setelah itu, buat sigma 3 dengan jarak 90 derajat dari sigma 1. Sebelum itu, buat sigma 1 dengan jarak 30 derajat dari titik perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantu. Pilih pole label, lalu OK. Lalu buat sigma 3 dengan jarak 90 derajat dari sigma 1. Beri nama dengan sigma 3. Setelah itu delete all tools dan didapatkan drag fault. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.